Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Sobat PPATK, bersama kita sudah hadir Bapak Giri Suprabdiono, beliau Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat datang Pak Giri, senang kita bisa bincang-bincang bersama dengan Pak Giri. Tema kita hari ini adalah terkait dengan keberadaan PPATK yang sangat dibutuhkan, tapi masyarakat menilai masih banyak yang perlu dibenahi begitu Pak. Terutama kenapa sampai indeks korupsi kita menurut penilaian dari indeks persepsi korupsi itu menurun dari tahun 1940 turun menjadi 37 seperti itu Pak ya. Nah, ada kesan KPK ini melemah gitu semangatnya. Apakah iya seperti itu gitu Pak Giri? Silakan Pak Giri, kita bincang langsung nih supaya masyarakat tercerahkan oleh Pak Giri tentang keberadaan KPK selama ini yang cukup banyak membantu negeri kita ya menjadi lebih baik untuk bebas dari korupsi, dan kerjasama KPK dengan PPATK selama ini cukup baik dan memberikan kontribusi yang cukup jelas Pak ya, terutama dari aset negara yang bisa diselamatkan. Nah, bagaimana Pak Giri pandangan Bapak terhadap kesan dari masyarakat ya kurang jeng gitu ya beberapa waktu ini kelihatan KPK Pak. Ya, ini Bang Vio ini begitu masuk langsung tarik gas kenceng ini pertanyaannya ini. Jadi modelnya bagaimana begitu Pak? Seperti kalau ini nih, sesuatu kayak yang lawyer club di salah satu televisi itu ya. Gak apa-apa lah, biar semangat kan mumpung pagi-pagi. Iya. Semangat pagi untuk sobat-sobat PPATK. Saya Giri. Saya pikir beberapa orang sudah mengenal, karena dulu juga sering keluar masuk PPATK. Iya. Karena dulu saya di KPK bagian kerjasama juga Pak. Iya. Termasuk kerjasama dengan PPATK. Dan KPK dan PPATK ini kan seperti kakak beradik saja Pak. Iya. Dua-duanya anak reformasi sebenarnya. Anak kandung reformasi ya Pak. Penting dan hubungan kita selama ini baik sekali. Iya, benar. Dan saya kalau bisa dilihat dari Undang-Undang Pencucian Uang itu Pak, predikat krim pertama nomor 1 adalah korupsi. Ya. Tentu itu membuat efek kebatinan yang kuat antara KPK dan PPATK. Ya. Terima kasih karena kita saling membantu. Ya. Cuma memang kalau orang kan mengenalnya KPK Pak ya. Ya. Kalau PPATK karena FIU ini Financial Intelligence Unit, intelijen yang nggak boleh kelihatan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya di balik kesuksesan KPK itu sebenarnya peran-peran PPATK sudah cukup banyak. Ya. Kembali kepada berita yang kurang menggembirakan bahwa indeks persepsi korupsi kita ini turun drastis ya. Jadi kalau boleh saya share di screen ini, nanti mohon disiapkan saya bisa share bahwa kita itu sebenarnya dalam rentang 20 tahun setelah reformasi itu naik terus Pak. Naik dari angka, jadi titik terendah Orde Baru menyisakan skor kita 1,7. Atau dalam konversi sekarang 17. Kemudian tahun 97 kita baru sadar kita memperbaiki sistemnya. Kemudian telah keluar TAP MPR anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ada kesadaran bersama. Ini nggak boleh ada otoritarianisme, kemudian lembaga-lembaga dibentuk Pak, sebagai cerminan dari reformasi.
Nah, cerminan dari reformasi itu dibentuk KPK, MK, PPATK, Komisi Yudisial, di mana yang biasanya lembaga itu dipimpin satu orang, dipimpin jadi banyak lembaga. Karena prinsipnya adalah mengurangi sentralistik kekuasaan. Jadi check and balance itu penting untuk menghindari korupsi. 98 lewat, semangatnya masih kuat, keluar undang-undang Tipikor, Pak. Tindak pidana korupsi tahun 99. Pak Habibie ngeluarin 2 undang-undang yang sakti sampai sekarang, Pak. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN 28 tahun 99. Usianya hanya sumber jagung kan Pak Habibie, dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur, Pak. Gus Dur yang nggak kalah heroiknya ya, seorang aktivis masyarakat sipil, kemudian berpikir gimana caranya membuat lembaga independen anti korupsi. Nah, kalau termasuk PPATK juga, kemudian dimotori oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, ada Pak Mar'i Muhammad, ada Pak Eri Riana, ada Pak Emin Sunaryadi, ada banyak sekali tokoh-tokoh waktu itu untuk membentuk lembaga anti korupsi. Lahirlah kemudian dalam proses perkembangannya, ternyata Gus Dur harus turun tengah jalan, Pak, sehingga Bu Mega langsung tanda tangan Undang-Undang KPK di tahun 2002. Butuh waktu 1 tahun untuk merekrut pimpinan, baru dilantik tahun 2003. 2003 udah mulai, baru ada pegawainya mungkin baru segelintir, Pak, di gedung veteran sana. Tetanggaan kita. Baru kemudian jelang 2005, kita dapat gedung sebelah nama PPATK yang sekarang menjadi gedung apa itu, Pak? BNPB, Pak ya? Iya, BNPB. BNPB ya. Saya gabung tahun 2005, jadi udah 15 tahun lebih di KPK. Nah, tentu perkembangan yang KPK itu kalau kita amati di grafik yang saya punya ini, mohon di sharing screen-nya di Apple, masih disable saya. Kita naik dari 17, kemudian sampai pada angka 40 di tahun lalu, Pak. Naik 23 poin. Naik 23 poin ini jarang-jarang, Pak, suatu negara bisa naik 23 poin. Jarang sekali di dunia. Dalam kurun bahkan Brasil 20 tahun memberantas korupsi turun 6 poin. Malaysia memberantas korupsi selama 20 tahun hanya naik 2 poin, Pak. Kemudian Cina yang terkenal dengan hukuman mati hanya naik kurang lebih 6 poin. Nah, ini kita bicara tahun lalu, Pak ya. Iya. Awal tahun ini dikeluarkan indeks persepsi tahun 2020. Di mana itu mengukur periode November 2019, artinya apa, Pak? Sebulan setelah revisi Undang-Undang KPK sampai dengan November 2020. Nah, rupanya pebisnis ini melihat kok Indonesia berubah seperti ini, gitu kan? Pakar-pakar juga merubah. Indeks persepsi korupsi itu yang diukur adalah para pakar, lembaga penelitian, kemudian yang diukur adalah pebisnis, Pak. Nah, rupanya kok skornya langsung turun jatuh 3 poin. Penurunan ini terakhir pada tahun 2006 ke 2007, zaman PSBY cuma 1 poin. Dan penurunan paling tajam terjadi zaman Pak Harto tahun sebelum saat reformasi 97-98 turun sampai 7 poin. Jadi kita kayak mendapatkan tantangan yang luar biasa. Jadi memang ya jadi PR kita bersama. Artinya kita belum maksimal dan rasa-rasanya ada yang kurang dari strategi pemberantasan korupsi kita. Gitu dulu, Pak ya, nanti panjang. Iya, Pak Giri. Jadi memang kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita jauh lebih baik sebenarnya penanganan anti korupsi di Indonesia. Nah, benar, Pak ya. Tapi itu dalam bahasa Wong Jawa, Pak ya, masih untung juga walaupun jatuh 3 aja. Jadi kalau secara agregat, Pak, selama 23 tahun pasca reformasi, kita naiknya 20 poin. Tapi memang kalau artinya kalau dibandingkan penurunan itu dibanding negara kita, negara sahabat yang lain itu memang kita masih untung lah seperti itu tadi ya. Masalahnya juga masyarakat sebagian itu menilai memang ada penurunan juga dari sisi kiprah yang selama ini
dikenal banyak sekali kasus-kasus besar yang diekspos oleh KPK. Nah, ini juga salah satu kemungkinan ya, Sobat PPATK sebagai menilai kok kenapa KPK seperti sekarang ini gitu. Nah, ternyata memang kan fluktuasi itu bukan karena kinerja yang menurun, Pak ya, tapi seperti apa Pak Giri? Ya, sebenarnya multidimensi, Pak. Tapi kalau ketika IPK kemarin, ketika turun 3 poin itu kan dihadiri oleh Pak Menko Polhukam juga, Pak Mahfud. Yeah. Dan beliau dia bilang tidak heran turun. Karena beliau prediksi bahwa ini dampak dari revisi Undang-Undang KPK salah satunya. Dan itu sebenarnya ketakutan ini ketika kita sampaikan secara kelembagaan tahun 2019, bahwa lembaga KPK, pimpinan menyatakan bahwa kita tidak butuh revisi Undang-Undang KPK waktu itu, dengan segala risiko. Tetapi kan sekarang sudah jadi, Pak. Jadi undang-undang kita sebagai pelaksana undang-undang ya harus dilaksanakan, walaupun diproses di Mahkamah Konstitusi masih berjalan. Nah, tentu dengan pola yang baru ini sedikit banyak akan merubah pola kerja kita, Pak. Jadi beruntung kita masih punya Dewan Pengawas yang luar biasa isinya. Kemudian prosedur itu masih bisa diantisipasi dengan cara kerja yang mungkin lebih cepat dan prudent gitu ya. Tetapi kemudian tantangannya KPK berubah jadi PNS sekarang, Pak, ASN gitu kan. Kemudian itu kan menunggu proses SDM yang sudah berjalan hampir 14 tahun lebih itu kemudian harus meriset lagi untuk menyesuaikan dengan sistem kepegawaian ASN. Jadi setidaknya walaupun secara keseluruhan sistem ASN tidak berbeda, saya sebutnya berbeda, tidak buruk, tapi butuh waktu untuk proses transisi itu sendiri. Belum lagi ada kewenangan yang secara fundamental menurut saya di sana. Di Undang-Undang lama kita boleh membentuk perwakilan sampai provinsi, Pak. Di Undang-Undang baru udah nggak bisa lagi. Ada banyak hal yang memang bukan sekedar kinerja, tetapi memang Undang-Undang meminta kayak belok ke jalan yang lain gitu, kurang lebih begitu ya. Walaupun kita masih yakin bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi memang jalannya juga pemberantasan korupsi itu terjal. Enggak ini ya. Kalau masyarakat kemudian beranggapan ya sah-sah saja, masyarakat punya persepsi, tapi memang PR kita bagaimana menunjukkan KPK ini tetap bergigi. Dan ternyata karena menunggu waktu OTT-nya kelamaan kemarin, Pak ya, baru ada OTT besar di 2 menteri, ada 2 bupati dalam rentang 3 minggu. Masyarakat masih hidup ternyata. Harapannya nanti laporan-laporan PPATK yang diserahkan pada penegak hukum termasuk KPK itu lebih banyak ditindaklanjuti. Tapi PR Pak bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah memang koordinasi kerjasama PPATK, KPK sejak berdiri 2 lembaga ini terus optimal sampai sekarang, Pak ya. Nah, langkah-langkah lanjutan, Pak, agar percepatan semangat yang diharapkan masyarakat untuk KPK bisa lagi ya paling tidak seperti semula lah ya, punya greget dan punya apa yang kuat gitu, Pak. Apa saja langkah yang harus dilakukan, Pak, dan sedang dilakukan oleh KPK sendiri? Ya, saya sebenarnya kita butuh lima hal, Pak, ya, 5 hal. Ya. 3 dari dalam, 2 dari luar, Pak. 3 dari dalam itu strateginya harus benar, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Jadi strategi ini kita lakukan kajian dan sudah diputuskan jadi peraturan baru. KPK sekarang punya strategi baru pendidikan. Penindakan tujuannya agar orang takut korupsi, ada efek jera. Kemudian pencegahan agar merubah sistem agar orang tidak bisa korupsi, Pak. Karena sistemnya bagus, pengkajian bagus, kemudian penindakan perilaku dan kode etiknya bagus, pelayanannya juga terstandarisasi, sehingga orang tidak bisa korupsi. Sistemnya terlalu bagus. Yang ketiga, pendidikan. Yang keduanya agar orang tidak bisa korupsi, Pak. Jadi orang itu bukan takut KPK, polisi atau jaksa, bukan karena nggak bisa ya, nggak mau korupsi karena nggak mau saja, Pak. Tidak ingin, Pak. Jadi kan kalau misalkan orang-orang seperti Bang View ini atau petinggi-petinggi di tanah air itu orang-orang yang punya kekuasaan, yang kalau dia mau menggadaikan integritasnya, korupsi aja, miliaran triliunan bisa dilakukan.
Tapi kemudian mereka-mereka ini memilih tidak mau. Nah, itu sebenarnya kita sedang menginstall sistem pertahanan diri gitu kan, kayak vaksin ini COVID ini. Karena virus itu kayak COVID itu loh Pak, gerogotin luar biasa cepat merusaknya gitu kan. Maka butuh antivirus. Makanya kampanye kita, edukasi kita di 2 tahun ini adalah antivirus korupsi. Jadi korupsi itu juga bagian dari virus. Kalau 3 strategi ini dilakukan secara simultan, yaitu membuat orang takut, orang tidak bisa dan tidak ingin, kita butuh 2 yang dari luar, Pak. Ini penting banget, lebih penting daripada yang 3 tadi. Karena 3 itu dilakukan oleh KPK. Yang 2 itu apa, Pak? 1, komitmen politik. Yang 2, peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat tentu sudah banyak, karena sahabatnya KPK, PPATK itu ya masyarakat, media, masyarakat sipil, perguruan tinggi gitu kan. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya komitmen politik itu oleh siapa? Maka komitmen politik tentu diwujudkan dalam perundang-undangan yang bagus. Jadi komitmen politik itu akan menurunkan 2 hal, Pak. Yang satu kecukupan hukum, satu lagi kecukupan sumber daya. Cukup hukum itu misalkan nih KPK kok kasihan ya, nanganin korupsi kok yang gede-gede saja dan penegak hukum. Ini orang kepala BPN kabupaten nggak bisa ditangkap sama KPK kalau korupsi karena bukan penyelenggara negara. Kemudian kita lihat, loh kok ini nggak bisa nih orang Pak Lurah korupsi KPK yang nangani. Berarti KPK nggak cukup hukumnya, gitu kan? Walaupun kita bisa bilang bahwa polisi dan jaksa berwenang, tetapi loh KPK terbatas ternyata. Sementara orang beranggapan bahwa korupsi itu ditangani KPK semuanya. Kan banyak orang salah begitu, Pak. Artinya ada kecukupan hukum. Nah, komitmen politik juga menelurkan kecukupan sumber daya. Pegawai KPK ini cukup nggak sih 1.600 ini nangani seluruh Indonesia ini? Penyidiknya 150 aja nggak nyampe, Pak. Jaksa 100 aja nggak nyampe. Kasusnya ribuan, gitu kan. Kemudian ditanya lagi, apa ada kecukupan anggaran, gitu kan? Anggaran KPK itu per kapita untuk pemberantasan korupsi berapa? Ternyata sudah kecil, kadang-kadang masih dipotong, begitu kan? Alasannya KPK nggak bisa ngabisin. Nah, agak dilematis juga, Pak. Nah, kemudian kecukupan infrastruktur. Apakah KPK ini punya pusat pelatihan yang bagus kayak lembaga lain, gitu kan? Atau sekarang masih, atau KPK ini perlu ruang-ruang apa misalkan daya tampung tahanan yang kurang. Nah, itu semuanya itu dirumuskan dalam kecukupan sumber daya, kecukupan hukum, itu komitmen politik dan itu harus dipimpin, Pak. Nah, jadi selain DPR, kepala negara harus memimpin. Memimpinnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Jadi kalau namanya mimpin itu, Bang Bio sana, kamu berantem sama kelas berat, gitu kan? Kamu tonjokin, gitu kan? Kalau ada apa-apa, aku yang akan lindungi kamu. Nah, gitu. Kan seneng kita, Pak, berani, Pak, itu lawan kita gede besar. Kalau misalkan di belakangnya itu orang bawa golok dan lebih besar lagi kan seneng juga. Nah, tentu ini sebenarnya kita mempunyai beberapa modal yang bisa dibangun secara bersama. Mungkin momentumnya aja mungkin menunggu. Jadi kita sebagai umat yang beragama harus menaruh optimisme, Pak. Optimisme, semangat dan nggak ngelukru juga, Pak. Iya. Terjaga. Kalau kebayang sudah naikin 4 tiba-tiba harus mundur turun 4 tahun, 5 tahun ke belakang dari 40 ke 37 tadi PK, memang nggak mudah, Pak, secara psikologi. Tapi ya sudah. Komitmen politik ini fluktuatif ya, Pak ya. Kadang naik, kadang turun. Kalau yang kita pelajari, Pak, sejak Indonesia merdeka, Pak. Jadi sejak Indonesia merdeka itu kita mempunyai lembaga anti korupsi itu usianya rata-rata 10 tahun. Jadi senang membangun lembaga anti korupsi, sudah mulai bagus, dihancurkan. Bangun lagi, sudah bagus, dihancurkan. Terus dari 57, tahun 67, tahun 77, tahun 87, 97 krisis, Pak. Nggak sempat bubarin. Karena udah negaranya hampir bubar kan reformasi itu kan. Kemudian beruntung itu ditolong oleh Tuhan kita kan. 97 kamu jangan bubarin anti korupsi, bangun yang baru. Itu bangunlah KPK, PPATK, MK, KY segala macam. Itu faktornya. Tapi kemudian KPK kan terus digoyang juga, Pak. Iya. Ya, digoyang ya. Jangan berpikir yang goyang itu pemerintah dan lain-lain.
Bahasa sederhananya goyang KPK itu koruptor siapapun dia. Nah itu dia. Jadi yang menurunkan 3 poin itu IPK itu bukan siapa-siapa, Pak. Koruptor saya. Yang mukur balik koruptor, siapapun baju dia itu koruptor. Ya, begitu Pak. Jadi, wah ini jadi panas ini pagi-pagi ini. Kopinya asik diseruput. Kita lihat ya, sehingga mampu dia menggoncang keberadaan KPK yang sudah bagus seperti itu ya, termasuk juga lembaga-lembaga lain kan. Ya tadi ada yang menarik Pak Giri sampaikan ya, bahwa keberhasilan dari KPK di dalam menekan angka korupsi itu dari tahun ke tahun sebenarnya cukup baik. Dan kami juga bersyukur kemarin tuh ada pernyataan dari salah satu dewan pengawas dari KPK mendukung keberadaan rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera dijadikan undang-undang. Karena ini menurut salah satu dewan pengawas itu akan mendukung juga kinerja dari KPK. Nah, Pak Giri sendiri bagaimana Pak pendapatnya tentang keberadaan RUU perampasan aset ini? Sejauh mana dibutuhkan gitu oleh bangsa dan negara kita? Saya berharap itu segera jadi, Pak. Udah lama itu, Pak. Digodok sejak tahun 2008, seingat saya, Pak. 2008 ya. Udah 10 tahun lebih ya. Dan saya ikut menjadi bagian menggodok RUU itu juga zaman Pak Yunus Husin dulu kan. Iya. Isi undang-undangnya bagus, advance ya, karena mengacu dari negara-negara maju, manfaatnya bakal banyak bagi Republik Indonesia. Tapi mungkin kurang bermanfaat bagi koruptor, Pak, atau membahayakan. Karena konsep yang dibangun di sana kan maju. Jadi pembuktian misalkan in rem, non conviction based forfeiture segala macam kan ada di sana. Iya. Jadi misalkan di Indonesia kan penyidik jaksa ngajunya pada conviction based, artinya kita melakukan perampasan setelah terbukti secara bersalah dalam konteks pidana. Padahal banyak harta-harta itu Pak disembunyikan karena nggak ada yang pemiliknya. Di Amerika punya in rem untuk ngeraih. Atau misalkan ada aset-aset yang membutuhkan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Kemudian isu yang lain adalah kewenangan lembaga dari PPATK ini sendiri setidaknya juga harus bisa lebih besar lagi sebenarnya. Kayak beberapa FIU di luar negeri yang kuat mengkontrol dari transaksi itu sendiri. Tapi saya pikir yang dilakukan PPATK sudah banyak hal kemajuan Pak, termasuk centralized customer database Pak ya, rekening-rekening yang sudah terintegrasi di PPATK. Nah kembali ke yang tadi Pak, ke Undang-Undang Perampasan Aset, selain aspek-aspek penindakan, aspek-aspek ada hal yang penting adalah pengelolaan dari aset itu sendiri, Pak. Indonesia ini seperti gini, Pak. Kalau saya menilai sebagai warga negara biasa dan melihat sistem hukum di Indonesia itu, kita kayak kehilangan kesatuan, gitu kan. Amerika itu punya Menteri Kehakiman, Ministry of Justice, ya, Department of Justice, menterinya, ministernya kan namanya Attorney General, Pak. Ya. Jaksa Agung itu Menteri Kehakiman di sana. Dan Menteri Kehakiman itu powernya luar biasa, membawai lebih dari 80 penegak hukum di Amerika. Ada FBI, IRS, ada kemudian SWAT, segala macam. Di Indonesia ini terpecah-pecah kita sayang. Ini tiba-tiba perubasan di Kumham, gitu kan. Kemudian ada FIU, PPATK. Kemudian asetnya ada yang ngelola polisi, ada jaksa, ada KPK. Gitu kan. Sehingga tidak ada terintegrasi. Yang menyatukan integrasi siapa? Apakah Menko? Menko ternyata nggak punya kewenangan komen lain, hanya koordinasi. Sehingga kita nggak punya yang namanya Minister of Department of Justice atau Jaksa Agung dalam arti Amerika ya misalkan. Yang kita punya kan Prosecutor General, Pak. Pimpinan dari para jaksa ya, yang kita sebut dengan Jaksa Agung. Jadi memang agak beda term yang dipakai. Itu kalau pakai pola Amerika. Kalau kita pakai model-model yang lain juga bisa dilakukan. Cuma kita butuh untuk memperbaiki criminal justice system sehingga kita itu bisa kompak gitu loh Pak ya, bisa kompak gitu kan. Karena kalau nggak ada bos itu kemudian jadi bos masing-masing itu yang berbahaya. Apalagi
coba mempertahankan kewenangan demi suatu mata pencarian. Itu nista banget gitu kan. Iya. Kita bicara anti korupsi tapi masih seperti itu. Iya, iya. Nah, terakhir Pak Giri, tips apa yang bisa Ya. kita lakukan sebagai masyarakat dan pemerintah ya agar menang di dalam perjuangan menjadikan RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang. Karena kan tadi kelihatannya beberapa sebelumnya itu kita kalah dengan para koruptor ya. Ya. Kiatnya Ya apa? memang tantangannya sedang besar Pak sekarang. Jadi kita mesti meyakinkan para pebisnis gitu kan bahwa ini bagus bagi mereka. Seperti kita coba meyakinkan kemarin bahwa hati-hati revisi undang-undang KPK karena yang diminta oleh investor dan pebisnis itu adalah dikuranginya korupsi. Masalah mereka utama itu nomor 1 korupsi. Stabilitas itu di nomor 3 atau 5 sehingga saya. Isu-isu kebijakan di nomor-nomor belakang. Gitu kan. Itu yang dibenahi dulu. Sama dengan perampasan aset ini. Jadi jangan aspek kemudahan berusahanya yang ditonjolkan, tetapi kalau kamu nggak ada korupsi, bisnis kamu akan baik. Itu satu. Sehingga mereka memandang bahwa undang-undang perampasan aset itu juga demi untuk kelancaran usaha, karena apalagi kita recovery pandemi ini nggak mudah, Pak. Jadi kita butuh meyakinkan mereka. Tapi yang kedua, tidak membutuhkan mereka juga yakin sepenuhnya, Pak, karena bukan urusan bisnis saja Republik ini. Ada kepentingan rakyat, kepentingan regulator yang kita perjuangkan demi Undang-Undang Dasar, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, membawa berkeadilan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi jangan dari sudut pandang pebisnis juga. Apa yang dibutuhkan yang terbaik untuk Republik ini kita jelaskan. Dan yang paling penting komitmen politik mesti dibangun, Pak. Jadi saya yakin Presiden itu dan DPR bisa lakukan karena Omnibus Law aja bisa dilakukan secara cepat. Revisi Undang-Undang KPK bisa dilakukan cepat. Maka kenapa tidak dengan Undang-Undang perampasan aset juga? Jadi coba dipelajari mengapa bisa cepat itu. Nah, itu perlu penting tuh Pak nanti kajian-kajian oleh Biro Hukum PPATK yang menurut saya salah satu biro hukum yang terbaik ya, di Republik ini. Oh, terima Selain kasih. Biro Humas yang bikin podcast ini ya Pak ya, boleh puji-puji dikit Pak ya. Jadi bisa harus dilakukan. Kemudian bisa jadi urusan-urusan marketing harus dilakukan, Pak. Jangan-jangan ini judulnya terlalu berat ini. Kalau orang Jawa namanya keberatan diselamatkan lagi, pakai gula merah ganti nama dulu. Apakah namanya perampasan aset atau undang-undang bisa aja perlindungan dalam kegiatan investasi ya, melalui. Tapi substansinya nggak boleh berubah, Pak ya. Nama boleh berubah. Substansi nggak berubah, Pak. Nah, kan itu kita orang humas marketing. Iya. Itu Bang View. Oke. Tapi Sobat PPATK masih berharap satu pesan lagi dari Pak Giri ini. Apa yang perlu kita Pak Giri sampaikan agar semangat teman-teman Sobat PPATK dan masyarakat secara luas bangkit lagi mendukung keberadaan KPK dan KPK bisa lagi bersemangat seperti itu, Pak. Oke. Saya lepas dari itu saja Pak ya, pesan-pesan kita sebagai manusia biasa saja sebenarnya Pak. Iya. Ternyata dalam setahun ini kan WA grup kita berisi hampir tiap minggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak ya. Teman-teman kita, keluarga kita meninggalkan kita secara cepat di luar dugaan. Dan di antara yang meninggal nggak bisa kita antarkan sampai kuburannya, kita nggak bisa kita tengok. Mereka sendirian memasuk liang kuburnya. Hanya di antara orang-orang yang pakai apa istilahnya baju COVID itu. Betapa kita menyadarkan kita kembali, Pak. Misi-misi kemanusiaan kita harus tumbuhkan lagi. Jadi ketakutan kita harus kita singkirkan karena pada dasarnya nanti kita semua akan kembali dan kita akan membawa diri kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan kita sendiri. Kalau penegak hukum sudah menyadari aspek spiritual ini, tahu tujuan akhir dari hidupnya, kemudian mencukupkan dirinya, maka mungkin tidak ada hal yang lain yang sulit yang dihadapi. Ini urusan kita akan kembali, seberapa lama kita kembali, dan kita akan pertanggungjawabkan ini. Kita sebagai penegak hukum, lembaga intelijen, kita tidak akan bisa berlindung di balik kekuasaan manapun nanti kita kembali. Jadi kita lakukan kerjaan sebaik mungkin, nanti insya Allah akan ditolong. Karena
banyak pertolongan Tuhan itu dilakukan pada Republik Indonesia, surga dunia. Semangat untuk Sobat PPATK, semoga tetap semangat, saling menyemangati. Orang baik harus bersatu dengan orang baik, perkenalkan orang baik dengan orang baik yang lain. Salam anti korupsi, Bang Biu. Terima kasih Pak Giri. Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?